Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Mas Ucil. Gimana tadi pertanyaannya? Nah, Waalaikumsalam. Intinya begini Mbah, kalau saya melihat YouTube-nya Mbah Bete, cara Mbah Bete berdiskusi, berdebat lintas agama, tampilannya adalah tampilan edukasi. Kenapa para debater itu banyak ya yang ada debater? Kenapa cara berdebatnya bukan edukasi tapi lebih ke penggiringan opini? Nah, ini yang jadi masalah di mana, Mbak? Silakan, Mbak. Ini yang terjadi fenomenanya. Darsiati, monggo silakan. Nggak tahu nih cewek atau cowok ini Darsiati, nama cewek ya? Sorry kalau keliru. Assalamualaikum kalau Anda Islam dan halo Darsiati. Monggo. Kenapa ini? Halo. Amat naik Amat. Oh, turun ya. Oke, mungkin salah tanah. Suaraku bagus ya, Cil? Mbah, siap. Enggak dubbing ya. Dubbing enggak, Cil? Doubling tadi. Ini sekarang? Masih. Oke. Coba aku review ya. Nanti kalau salah kamu benarkan. Pertanyaanmu itu kan. Siap, Mbah. Pertanyaanmu itu kan kenapa kalau perdebatan pada umumnya itu menggiring seseorang masuk kepada opininya. Sementara Gus Beti itu mengedukasi. Kalau nggak salah begitu ya pertanyaannya. Ya, Mbah. Gini tuh. Semua itu nanti yang berbicara itu jam terbang. Gitu loh. Jam terbang itu nanti akan berbicara. Aku juga pernah masuk dalam masa-masa seperti itu, masa-masa menggiring opini itu, ya. Awal-awal dulu ketika tahun berapa ya? Awal-awal reformasi lah. Kalau aku kan bergabung di lembaga dakwah Forum Arimatea ya, itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa, 2005 atau berapa gitu ya. Aku bergabung di sana dan Forum Arimatea itu kan salah satu forum yang resmi dan pionir ya, bukan pribadi loh ya, kalau pribadi lain. Secara lembaga itu yang resmi sebelum semuanya banyak seperti sekarang ini dan alhamdulillah ya, yang menangani kasus-kasus pemurtatan di lapangan dan mengadakan diskusi-diskusi lintas iman khususnya kepada saudara Kristen kita itu kan Arimatea. Sorry. Arimatea ya. Advokasi, rehabilitasi, edukasi akidah terpakai dan aktual. Semuanya itu menyampaikan Islam mencegah pemurtatan. Ketika awal-awal aku masuk dunia dakwah juga aku ada dalam titik itu. Aku pernah dalam titik itu. Jadinya aku kalau ada yang masih begitu aku bisa memaklumi. Ya. Cuman kembali tadi yang aku bilang, akhirnya yang berbicara itu jam terbang. Gitu ya. Jam terbang. Semakin aku sering melakukan diskusi-diskusi entah itu resmi atau tidak resmi ya. Kalau resmi itu maksudnya memang dikemas ada panitianya gitu. Tidak resmi itu bisa personal ya, dengan teman, dengan siapapun ya. Karena aku juga banyak berteman dengan teman-teman Islam yang terdiri dari berbagai macam warna ya, yang Jamaah Tabligh, yang Muhammadiyah, yang NU, yang Persis, yang Ahmadiyah juga pernah aku undang 2 kali nggak salah aku undang, dan di channel YouTube itu ada ya. Itu di internal Islam, di eksternal Islam juga aku banyak teman-teman pendeta Kristen ya. Bahkan aku bersahabat dengan seorang romo Katolik dan aku dihadiahi 2 buku Bible Katolik gitu ya. Dari diskusi-diskusi itu akhirnya lahir sebuah kesadaran begini, dan itu sangat Qur'ani sekali ya. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Maka sejak saat itu aku mengubah cara pandangku dengan cara
mengoptimalisasikan cara penjelasan. Makanya kalau aku mau short ya, mau shorting bikin bikin konten kajian di channel YouTube itu, aku yang pertama kali berpikir itu memilih cara yang paling mudah supaya orang gampang ngerti. Jadi disampaikan saja. Dan itu filosofinya kan beranjak kepada Kanjeng Nabi juga kan, dan para semua nabi kan hanya menyampaikan kan, la ikor api, tidak ada paksaan gitu. Jadi ketika aku diskusi dengan saudara-saudaraku yang internal Islam dan saudara-saudaraku yang eksternal Islam dengan Kristen dengan yang lainnya ya, itu aku hanya berusaha menyampaikan. Nanti kalau ketemu ya monggo, nggak ketemu juga nggak ada masalah. Jadi tidak berusaha untuk dia masuk ke pemikiranku dan menerima itu, enggak. Yang penting dia tahu, tapi dia harus tahu kerangka berpikirku. Nah, itu aku haruskan semaksimal mungkin dia bisa tahu gitu. Masalah nanti dia terima atau dia tolak itu urusan 2001 gitu. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, pengalaman. Karena apa? Nggak bisa, orang itu nggak bisa dipaksa gitu ya. Karena setiap orang sudah lahir dengan pemikirannya masing-masing, kan bukan gelas kosong gitu. Jadi tugas kita menyampaikan sejelas mungkin supaya dia tahu. Nah, itu harus kita upayakan ya. Nah, nanti dengan itu kan dia supaya bisa berpikir ya. Nanti biar dia sendiri yang memikir apakah air yang ada dalam gelasnya itu dia tumpahkan dan menggantikan air yang aku berikan, itu otoritasnya ada di dia. Karena tidak mungkin dia menerima air yang aku berikan tanpa dia mengosongkan gelasnya dari air yang sudah ada. Jadi simpel aja gitu. Jadi juga nggak ada beban gitu loh. Diskusi kita ketemu ya matur nuwun, nggak ketemu ya nggak ada masalah. Gitu kan? Menarik ya Mbah ya. Arimate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Ini lanjut Bang. Jagoan ya. Kita ini Kang Yesus Mualaf. Assalamualaikum Kang, semoga Allah merahmatimu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ahmad. Keluarganya ditipu oleh Belanda, udah gitu aja. Mbah. Keluarga Jawa ditipu oleh Belanda. Tapi Ahmad langsung kembali ke fitrahnya, alhamdulillah, gitu aja. Amin. Lanjut Bang. Lanjut, oke. Jadi gitu Mbah, bahwasanya kalau Arimate ya, siapa sih sosok yang memang, Mas. Putus sih. Betul gak sih? Sinyalmu ya, Arimate itu adalah ada sosok yang memang keren. Ini aman, suara aman? Aman suara, tadi putus. Halo? Mantap. Ya. Jadi di Arimate itu memang ada salah satu sosok yang memang tokoh yang memang hebat ya, yaitu adalah Bapak Egy Sujana ya. Betul nggak, Mbak? Iya, itu generasi awalun dan iya. Saya tidak menyoroti tentang dari pengajar, tapi keilmuan agama beliau memang saya akui memang hebat ya, langsung didian turun-temurun dari Buya Hamka keilmuannya lah, intinya seperti itu. Muhammadiyah juga sih. Jadi memang dalam diskusi beliau ya keren memang. Saya ngambilnya begini, kalau beliau itu kan lebih ke edukasi, bukan dalam konteks penggiringan opini kan, Mbah? Iya. Nah, itulah yang menjadi acuan sebenarnya, acuan saya, Mbah Bete, Profesor Menakem Ali, acuan saya untuk berdiskusi bagaimana cara berdiskusi ya dengan akademik, bukan dengan penggiringan opini, yaitu keluarnya apa nanti kalau penggiringan opini kan bisa penghujatan dan lain-lain, begitu nggak? Memperolok gitu kan, karena memang sudah jelas kan di Al-Quran sendiri kita nggak boleh memperolok ya, kan gitu kan, Mbah? Setuju. Anisa ayat 140. Nah itu bagaimana saya mencoba membangun itu, dan kebetulan saya juga tahapnya juga belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram kan. Akhirnya saya masuk ke dalam saat ini ya, masuk ke permainan denom-denom tuh. Jadi biar aku ngerti denom ini apa sih kan gitu. Yang memang
dalam diskusi itu buta. Kita lagi diskusi nggak ngerti denom, masa hantem aja kan gitu. Dan saya mencoba melakukan untuk duduk dengan siapa saja. Si I pun aku duduk bareng, Mbak. Yang Imamiyah, yang lain-lain. Karena memang kalau aku belajar dari Mbak Bete aja deh. Mbak Bete dengan siapa saja is oke kok kan gitu. Seperti itu, Mbak. Kurang 6 tahun ke belakang ya setelah saya mengikuti Mbak Bete ya seperti itu. Monggo, Mbak. Silakan, Mbak. Loh, kamu berarti ngikuti sudah 6 tahun, tak? Iya, Mbak. Tapi nggak pernah komen di YouTube ya? Komen lah, Mbak. Pakai nama siapa? Aku nggak pernah tahu. Cenderung gonta ganti bahas soal santri apa santri nekat yo kadang ganti-ganti lah kan gitu. Tapi orangnya itu aja ya. Saya lebih suka ke bahan-bahannya aja Mas sekarang, Mbak. Enggak. Yang saya ambil. Enggak, maksudku begini loh. Kamu kan ngakunya ngikuti kajianku sudah 6 tahun. Ya. Makanya aku tanya, kamu jarang komen di YouTube. Kamu bilang sering komen, tapi namanya lain gitu kan. Gitu. Makanya pertanyaan. Iya, Mbak. Namanya lain, tapi personalnya itu saja kan gitu. Oke. Nah, oke. Itulah sebetulnya yang mau aku diskusikan, tapi narasumbernya tak undang, dia lagi asik di koma lain. Kemarin kan diskusinya kan sampai memanas itu. Apakah IHWH dan Alif Lam Lam Ha itu sama atau beda gitu. Makanya nama apa? Judulnya nama apa? Itu. Ngerti sih maksudku sih? Iya. Nah, itu kan perlu didiskusikan. Itu merujuk pada personal yang beda atau personal yang sama, ya? Itu kan harus kita duduk bareng, kita bicarakan gitu. Kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya nggak masalah gitu ya. Dan sampai sekarang kan Maaf nih Gus dan Abang Ucil, saya izin parkir dulu mau beli gas sebentar. Monggo silakan ya Mas, silakan. Iya, Mas. Ya, izin parkir ya. Silakan. Aku itu istilahnya orang kata jelas parkun itu maksudnya ya apa? Parkir akun. Parkir akun gitu, Mbak. Oh. Nek apa gabut itu apa? Gabut itu ya lagi males gitu aja lagi. Iku gabrul. Gabut itu lagi malas ngapa-ngapain lah, mager gitu, malas gerak, gabut, nggak kemana-mana gitu, nggak mau tak. Nek rungkat yo ambrol, rungkat tuh runtuh, bahasa buyar gitu kan. Aku ini nggak ngikuti bahasa kalian yang gaul. Mau nggak mau belajar aku. Ya itu, Mbak. Karena kan Mbak Bete kan zaman itu kan melewati berapa zaman ya, memang harus tahu zaman itu kan akhirnya, Mbak. Iya. Kalau aku mau coba kilas balik yang kamu bilang tadi, sosok Mas Egy. Oke. Mas Egy. Masalah ya VH ya. Mbak Bete selama saya ikuti tidak pernah mengatakan spesifik YHWH itu, karena memang nggak masuk akal, historical of sumber itu nggak mungkin gitu loh, logikanya kan gitu, Mbak. Iyalah, tapi kan yang sekarang jadi perdebatan nggak selesai. Satu bilang YHWH itu sama dengan Allah, satu bilang tidak sama. Makanya itu, aku kan tadi ngomong seharusnya dirunut dulu, nama itu kita yang kasih atau yang punya nama itu kasih tahu kita namanya YHWH, namanya Alif Lam Lam Ha. Itu kan harus jelas.
Ngerti sih kerangka berpikir yang kutawarkan, ngerti? Ngerti Mbah? Nah iya, kalau di situ kan nanti jelas. Kalau misalkan ini jika maka ya, jadi bukan sebuah kesimpulan. Jika maka, jika nama itu manusia yang kasih sesuai dengan zaman mereka masing-masing, maka ada kemungkinan YHWH itu adalah nama dewa apa gitu. Ada kemungkinan benar. Ya. Begitu juga jika alif lam lam ha itu kita yang kasih, bukan dia yang kasih nama itu untuk kita. Itu ada kemungkinan juga benar bahwa alif lam lam ha itu dari ilah yang disebut dewa bulan itu. Gitu. Jadi gitu caranya harusnya mengurai semua kemungkinan itu dihadirkan. Cuman kalau bukan, itu nama itu dia yang kasih untuk kita, maka kemungkinan itu kan tertutup. Gitu. Karena kalau kita baca buku-buku para penulis sejarah ya, sampai kamu bilang tadi apa? Sejarah Tuhan. Banyak yang tidak menuliskan di hulunya, langsung main di tengah atau di muara, itu yang jadinya nggak pernah ketemu. Laras Mbah. Selama ini kan yang Mbah hadirkan itu kan bukan suatu tesis tapi suatu antitesis semua kan. Memang Alfil aja ditesis loh Mbah. Yang dengan ini kan Mbah sodorkan loh. Makanya kan itu Ban-ban. Teman-teman viewer setia di channel YouTube kan aku bikinkan grup WA ya. Aku kasih nama grup WA-nya itu kajian virtual Isra, santri Isra. Isra itu Islam nasional ya, dan itu anti mainstream semua. Maka kalau kamu bilang antitesa, iya memang hadir sebagai antitesa. Dalam perspektif Islam, dalam perspektif Kristen juga aku sangat-sangat terbuka untuk menjadi antitesa, bukan sintesa itu sendiri. Anti mainstream lah ya kalau bahasa gampangnya. Makanya akhirnya berhadapan dengan dua kekuatan, berhadapan dengan kekuatan internal Islam sendiri, berhadapan dengan kekuatan eksternal, misalkan kalau di sini Kristen sendiri. Jadi dua yang dihadapi gitu. Seperti aku menolak kajianku itu kan ada 3 atau 4 tahun lalu ya, tentang apa ya, tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau tidak turun lagi gitu ya. Itu kan aku berhadapan dengan dua kekuatan, karena Kristen dan Islam mainstream ya, sekali lagi Islam mainstream itu sama-sama mengakui Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Aku bilang enggak, aku mentahkan itu kan jadi apa ya, pertentangan yang aku hadapi menjadi kompleks, ada dari eksternal, ada dari internal. Cuman ya enggak apa-apa selama itu kita bicarakan dalam ranah diskusi. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh lain, kemarin aku suruh bahas, ada teman kita bosnya Ayah Sofia suruh bahas tentang nasab Habib itu, aku nggak mau. Aku sudah bosan karena jauh sebelum ramai seperti sekarang aku sudah bahas, karena itu pemikiranku sejak ada berapa ya, lama, sejak aku belum aku pindah kos berapa kali ya, pindah kontrak apa. Ini kan kontrakanku yang semoga bisa terakhir ya. Aku lama itu, aku sudah pikirkan apakah masih ada keturunan Kanjeng Nabi. Dan aku bilang nggak aku simpulkan lah ya, silakan lihat video. Kan aku berhadapan dengan mainstream itu. Cuman aku nggak perlu ribet seperti yang dilakukan teman-teman yang uji ini. Enggak ada ribet itu. Aku ambil bagaimana aturan main paternalistiknya aja. Kita menganut paternal atau apa ya? Dari garis mana yang kita ambil? Dari garis bapak atau garis ibu? Itu aja. Jadi kalau yang dilakukan sekarang ya, SBN Allah yang buku sejaman yang tetek terlalu ribet. Tapi ya sah-sah saja, mau ngomong saja. Kalau aku enggak. Aku potong Kompas pakai cara paling simpel ya, dan itu ada
ada 4 atau 5 seri tentang Habib itu. Dan aku disuruh ngulas lagi, aku nggak mampu. Cuman kan akhirnya diskusi tentang Habib yang sekarang ini itu ada kemungkinan yang harus kita hadirkan. Kalau aku kan nggak ada, cuma satu kemungkinan. Kemungkinannya apa? Aku membahasnya dari sudut pandang akademik. Kalau kemungkinan yang sekarang bisa jadi itu sudut pandang akademik, bisa jadi ada yang menderai untuk perpecahan di internal kita. Nah itu mau yang mana? Gue nggak tahu itu. Lu baca sendiri kira-kira yang mana. Gitu sih. Kalau yang masalah itu, kalau kami dari Muhammadiyah itu nggak mikir masalah nasab. Wes kudu apa? Yang penting kalau kamu bertakwa, berilmu ya jadi ustadz gitu aja kan, bah. Kita nggak memandang egaliter kan gitu kami. Kan seperti itu. Ada lagi, bah. Apakah umat Muslim ini pantas menjadi pengikut Rasulullah Nabi Muhammad? Gimana pertanyaannya kok menarik? Apakah umat Muslim adalah pengikut Nabi Muhammad? Kalau saya ditanya begitu, bukan, saya bilang begitu. Bentar, ada sepeda motor lewat, kurang bisa mendengar. Maklum lah, ini bukan studio. Semoga nanti ada rezeki bisa di studio. Ulangi, gimana? Saya pernah ditanya, apakah umat Muslim itu mengikut Nabi Muhammad? Saya katakan tidak, saya bilang begitu. Karena kami mengikuti keistiqomahan, ketawaduan para nabi yang ditulis di Quran, yaitu 25 nabi itu. Kalau masih umat Muslim mengatakan saya pengikut Nabi Muhammad, selesai, kita udah sama saja membantah Quran kita sendiri, gitu loh, Mbak. Kira-kira bagaimana, Mbak? Itu nanti bisa kamu lihat di channel YouTubeku ya, Subandi T. Sukoco itu. Itu kalau nggak salah ada berapa seri ya? Kenapa, Mbak? Itu panjang juga, itu ada 10 seri atau berapa, bahwa semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam, gitu. Dan itu pertentangannya juga cukup banyak, karena ada yang berpikir bahwa Gusti Allah Agung itu menurunkan din yang disebut dinullah itu hanya Islam saja. Nah itu aku tolak, gitu. Ya. Ya. Jadi kalau kerangka berpikirku, Gusti Allah Agung itu menurunkan din, kita sebut dengan dinullah. Ya, seharusnya kan pijakannya sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Cuman kan referensi yang kita dapatkan dari kitab suci juga begitu. Revolusinya itu kan ada di Kanjeng Nabi Ibrahim kan begitu. Maka kita membibitnya dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau kita sekolah di kampus itu, akhirnya Mila Abraham atau Milata Abraham, ya. Kalau kita Mila Ibrahim, ya terserah lah, mau Abraham Ibrahim kan ya wong yo iku ae gitu loh. Sama dengan Alif Lam Lam dan Yahweh itu iku ae apa wong yo gitu ya. Akhirnya melahirkan tiga anak-anak Abraham ya, atau disebut Abrahamic faith itu. Lahirlah Yahudi, Nasrani, dan Islam gitu. Makanya aku nggak setuju pendapat mainstream mengatakan bahwa Yahudi itu berasal dari Yehuda. Enggak. Ya memang namanya Yahudi gitu loh. Ya, aku juga nggak setuju kalau Nasrani itu berasal dari Nazaret. Enggak. Nasrani itu kalau kita ikuti Quran itu nas pertolongan seperti An-Nasr, seperti begini. Matan Nasrullah, kapan pertolongan itu Allah datang? Ketika Kanjeng Nabi dalam keadaan yang sudah mencapai titik puncak perjuangannya kan, Kanjeng Nabi kan menyerahkan segalanya kepada Gusti Allah pun terus berkata di surat Al-Baqarah itu ya. Matan Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Harapan yang digantung. Kalau kita kan rojak dan hope ya, itu harus beriringan gitu. Jadi Nasrani itu bukan dari Nazaret, tapi dari pertolongan Nasr itu. Begitu juga Yahudi itu ya bukan dari Yehuda gitu. Enggak, aku tidak menerima itu gitu. Makanya semua para nabi ini ya Muslim semuanya.
Baru nanti ketika abad ke-7 ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad rawuh ya, disitulah baru nama Islam itu dikenalkan untuk kita. Jadi orang Arab itu lebih dulu mengenal nama Alif Lam Lam Ha daripada nama Islam. Jadi semua nabi itu muslim, tunduk patuh. Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan di surat Al-Has disebut sejak dulu kamu disebut muslim. Gitu. Bukan sejak dulu kamu memeluk agama Islam. Begitu. Masalahnya sih orang bilang kalau muslim pasti Islam, Islam pasti muslim. Itu pendekatan bahasa dan itu benar kalau kita baca mulai abad ke-7 setelah Islam didakwahkan. Kalau kita mundur ke belakang sampai sebelum Masehi era Kanjeng Nabi Ibrahim ya nggak bisa begitu. Jadi ada tempus delictinya pada saat mana ya. Nanti kalau pendekatan sorok nahu muslim itu kan bisa dari dua kata, bisa dari Islam, bisa dari salam, kan begitu. Cuman kaiso diskusi do TikTok jelas no aku semua itu kaiso. Ya jangan lagi ngobrol-ngobrol gitu. Enggak. Terus. Jadi Nah, terus nanti gimana lagi? Ini masalah historical of sumber ini gimana ini kok jadi ribut tuh gimana ini ceritanya kok? Nah, aneh-aneh woy. mendikte berarti mendikte sumber ini, Mbak. sorry Cil, rame di sini. Ulangi nih. Ini rasanya mendikte sang sumber itu gimana ini ceritanya kok bisa kita mendikte sang sumber gitu loh. Logikanya gitu. Nggak masuk akal gitu, Mbak. Lah ya itu. Makanya kan kita harus balik ke hulunya dulu, jangan langsung ke muaranya. Gitu. Hulunya dulu kita selesaikan, baru ke muaranya. Gitu. Kalau langsung ke muaranya. Ada Tristan, Mbak, di bawah nih, Mbak. Gimana? Ada Tristan nih. Ada Tristan nih. Tristan. Nah, naik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Apa kabar Gus? Alhamdulillah, sedikit dubbing tapi suaranya. Semoga sehat selalu kamu. Dengar-dengar ini Gus Betik ini nikah lagi ya? Ya sudah telat lah. Sudah sejak dulu. Katanya sih punya pos 3 katanya. Makanya kamu cepet-cepet cari, nunggu apa lagi? Orang ganteng seperti kamu terkenal juga. Apa yang ditunggu? Lagi ada yang mau lagi dikerjain tahun depan misalnya. Iya kan, itu kan nggak harus menghalang kamu menikah. Cari yang soleha. Mau buru-buru. Nanti kan Mau nyari bini yang supiah. Yang soleha mah udah umum. Sufiah ini. ada yang lebih umum lagi, solehot. Tristan tuh tanya. Ini menarik, Mbak, bukan ada Tristan ya, Mbak ya. Dulu Tristan nanya sama aku, Mbak. Cil, masa Yahweh sama Allah sama? Ya beda lah, kan bahasa orang dari keluar dari Beth Helel pakai tato langsung terus Yahweh gitu, selesai gitu. Bohong tuh. Beda, aku bilang Mana ada beda. gua nanya sama Kan dia. gitu, Mbak. Ada dulu Tahu sama tuh. Abu Ubaidah dulu. Sama Abu Ubaidah nanya di situ. Gua nggak nanya, ngapain gua nanya, orang gua pemerakarsa dari zaman Zoom. Iya. Eh, Memastikan lagi karena masih ada yang menyamakan seperti itu, Mbak. Kebetulan saya nggak udah menyamakan banyak juga. sekarang. Gitu. Udah alhamdulillah ada sekitar 5 juta orang. Tersadar kan? Ya, pengikutku udah banyak. Aku udah punya pasukan. Malah aku tuh pasukannya nggak ada. Dan posisinya bisa ambil yang agak bagus kan? Putus-putus suaranya.
Masa sih? Iya. Cil, aku putus-putus gak, Cil? Cil, Aman kan? Aman. tuh. Nggak CKP. Tempatku kan. Egonya. Nah ini. Egonya gimana? Oke, lanjut. ini paling full dikurangin nih kalau ada halo. Lah, yuk tambah Ah, C, ini ada echo. Gua tambahin dah egonya. Nah, ini nggak ada. Nah, ini bagus ini. Iya, ini nggak ada. Mau dikurangin apa? Bagus yang gini. Naik story. Oke, lanjut. Story naik. Nah tadi menarik kalau Mbak Bete bahas historical sumber tadi. Wah iki berat ini. Ini ada Tristan tadi ya, yang katanya diskusi sama siapa? Alfat ya? Gimana tuh, silakan. Oh, Alfat parah itu, udah ngebantah Quran banyak sekali, membenarkan Syekal lagi. Waduh. Itu kejadian 3728 justru dibantah Quran itu, kesalahan. Nah, kalau Syekal sama dirham itu kan satuan timbangan perak di masanya, bukan mata uang hari ini. Jika dia membenarkan Syekal, berarti mata uang Israel hari ini ya. Ini repot gitu. Kenapa? Di zaman dulu bukan Israel tuh nggak punya mata uang. Negaranya baru berdiri tahun berapa coba? Aneh itu manusia itu. Udah parah kalau kataku. Berapa banyak yang dibantah? Islam masih punya Tuhan. Islam mana punya Tuhan? Penyayang. Islam memang nggak punya Tuhan seperti anggapan lu ya. Islam ini punya Allah. Mereka punya Allah. Islam ini punya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ini Pak Sehat Jam dulu, dulu semuanya termasuk sehat. lawan debat saya ini dulu nih. Pak Jam di Zoom. Nah, Serius. dan menariknya gini Mbak Bete, teman-teman, saya ditanya, Cil kalau konsep tentang Yahweh dengan Allah itu gimana? Kalau konsepnya dekat, iya, tapi kalau sama tidak, saya berkata gitu. Konsepnya dekat, iya, tapi kalau sama tidak. Berarti dekat itu belum tentu sama kan? Selesai di situ saja, karena memang berbeda, aku bilang gitu. Ya beda lah gimana sih? Iya, ya beda. Akhirnya kan seperti itu. Walaupun dekat ya, tapi Ya berbeda. sama nggak yang tahu sama yang nggak tahu? Sama nggak? Ya Yang nggak beda. tahu sama yang tahu sama nggak? Beda. Yang tahu Beda. tentang langit dan bumi, yang Beda. tahu tentang manusia dan psikologisnya, yang tahu segala-galanya ada di Quran itu. Sama nggak sama kitab yang perjanjian lama tuh? Masa langit punya tiang? Tiang api, tiang awan, semua belukar gimana? Kalau Islam ya Islam. Jadi memang konsepnya dekat iya. Mereka cuma tahu satu tapi ya tetap beda walaupun dekat. Saya bilang beda, nggak bisa sama aku bilang gitu. Ini Yesus Mualaf juga mengatakan sama nih kemarin. Cuma beda. Gimana Abang Tristan? Ya WH dan Allah tuh menurut abang sama nggak? Esensinya menurutku ada sama esensi. Untuk menyatakan esensi Allah itu ada gimana caranya? Ya untuk menyatakannya bagaimana ya Kita kita nggak mengatakan? bisa lihat hari ini kan? Ya menurut gimana yang kita rasakan gitu sih. Dan ya seperti saya karena saya dapat hidayah, ya apa yang saya penglihatan saya gitu. Ya, eksistensi dan esensi untuk menentukan dia yang tidak nampak itu dibuktikan dengan penciptaan, nggak mungkin dari yang lain. Jadi dia itu ada yang nggak nampak itu dengan adanya alam semesta ini itu. Nah, hanya Allah tuh yang bisa membuktikan dia pencipta di Quran. Berarti kan kalau nggak Ya, ada tapi dengan seiringnya. kalau nggak ada alam Oke, semesta, lanjut. kan nggak ada ya kan? Bukan begitu maksudnya, dari keterbatasan manusia
Karena Allah itu tidak bisa dijangkau hari ini karena ujian. Tidak dijangkaunya Allah Subhanahu wa taala oleh manusia, pertama karena retina mata kita kualitasnya terbatas, kedua karena memang ujian. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang tidak bisa dijangkau mata ini bisa dinyatakan ada. Itu ini kan melalui apa yang diadakan. Nah, sekarang kalau eksistensinya sama, esensinya sama, itu yang namanya Yahweh pernah nggak membuktikan dia mengadakan seekor nyamuk sekalipun? Gini ya, Atau orang Yahudi? memahami saat saya mengenal Islam. Ketika ada firman tentang dalam kitab-kitab sebelumnya sesungguhnya ada petunjuk, berarti Allah yang dinyatakan di kitab-kitab sebelumnya itu adalah Allah yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Menurut pemikiran saya ya. Nggak apa-apa. Sudah. Coba Saya kalau nanya memang dulu, nggak bisa. bentar Ustaz Tristan, saya nanya dulu. Siapa aja jawab boleh. Dengan berlandaskan tiada Tuhan selain Allah, apakah yang menyamakan Allah dengan Yahweh? Yahweh ini kan sembahan lain ya. Ya kita anggap ya kalau kita dalam perspektif mengkaji tentang Islam. Ya tiada Tuhan selain Allah. Berarti kalau kita mengkaji dalam perspektif Islam, Yahweh ini adalah sembahan lain. Nah, apakah menyamakan Allah dengan Yahweh itu sudah bagian daripada musyrik apa tidak? Oke. Etimologinya dulu. Etimologi kata musyrik itu kan fa'il, syaroka. Syaroka itu madi. Artinya menyamakan dua hal berbeda seolah sama. Jika dia menyamakan, sehingga dia menyekutukannya dalam hal uluhiyah, rububiyah, semua sifat dan seterusnya, keagungan dan seterusnya. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan di situ tiada pencipta. Memang Yahweh itu Tuhan, dituduh Tuhan. Kalau disamakan dengan Allah, simple. Suruh dia membuktikan dan menciptakan seekor nyamuk. Faktanya dia mengatakan, dia menciptakan binatang dari tanah. Ini ilmuwan mana yang memvalidasi ini? Sebutkan satu ilmuwan yang mengatakan binatang itu diciptakan dari tanah. Ini diskusinya Islam bertanya, Islam menjawab. Ini yang saya sayangkan dalam pandangan Islam. Apa ini memang urusan dalam Islam kok? Oh, itu yang jadi masalah. Kau bicara Apa kabar, tentang bro? ya, yang Muhammad Bro, tidak kau kenal. nyapa dulu aku, udah berapa bulan nggak jumpa aku kau. Loh, bukan sosok pintar itu, bukan masalah penghormatan. Ri, Saya menghormati orang yang mulutnya bisa mempertahankan Sorry. agamanya tanpa menyinggung atau sok tahu agama orang lain. Ini mau yang kau tunjukkan apa tuh? Kau lebih pintar pada kami kita mau Kristen. ada ilah-ilah bangsa, mulai ilah-ilah kayak bangsa bukan lain Islam, itu kan? berhala nggak? Maka saya bilang tadi Ada kau nggak? ditanya, kau sok jawab. Sekarang kau bertanya ada aku. Sorry, Nggak ada Inilah nggak? Islam sekarang, makanya banyak Ada, muka. sorry. diam-diam semua, aku ambil alih dulu supaya tertib ya, supaya Aku diam. nggak apa-apa. Ini aku semua aku fasilitasi. Mas Sutori, mohon tahan dulu, nanti aku kasih waktu ya. Tristan, mau dijawab pertanyaannya Ustadz Jeffrey. Waktu dan tempat kami persilakan. 1 menit. Ya Ustadz lagi, cuma buat framing aja. Anjing bener gaya lu. Sorry, jangan boleh gitu lah. Lah, Ustadz kayak gitu mau urusan negara. Bego Ustadz kayak gitu. Anjing bener. Nah, nggak boleh gitu. Itu Bentar. Sekarang kita Ini juga dari saya awal tersinggung sudah kalau dikatakan memerusak negara. Semua. Jadi ini siapa ini? Sebentar Emang Gus, kenapa? Gus, saya tidak terima. Bego lu Bentar, memang. ntar Gus. Gaya lu lagi. Ini, bentar Gus, ini siapa ini? Siapa ini? Oten. Ini pengaco ini. Inilah pengaco-pengaco pengkhianat di Republik ini. Bukan. Karena kalian itu ya Kristen, ya mengenal Kristen dari penjajah. Jadi kalian memang tujuannya untuk mengacau, menjajah terus. Tunggal ikat, sabar. Gaya lu Ustadz. Enggak begini ini. Inilah penyembah berhala yang tidak mengerti tentang jati dirinya.
Jadi apa yang ada di dalam otaknya karena sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang memang sudah ajaran dari ajaran yang diciptakan oleh otaknya sendiri gitu loh. Akhirnya narasi-narasi yang dia sampaikan itu bernarasi liar. Apa ada di dalam sifatnya itu dia turuhkan kepada orang lain. Inilah golongan-golongan begini nih. Jadi sifat-sifat yang tertanam di dalam dirinya dia lempar kepada sifat orang lain itu. Lempar batu sembunyi tangan. Tipikal beginilah yang betul-betul yang merusak peradaban kehidupan manusia. Ini contoh ini kita dapati pagi ini. Tidak ada yang menyinggung satu sama sekali tentang jati dirinya, ya tentang ajarannya. Kami di sini yang mengkaji tentang Islam. Sebentar, saudara-saudara. Saya pada saatnya saya ini karena saya dianggap merusak negara. Ini yang saya tidak senang. Kalau Anda mau nyerang pribadi saya bahwa Ustadz ini Ustadz apaan, nggak ada masalah. Ya karena saya pun belum mengaku tentang diri saya sebagai Ustadz. Saya tidak punya murid. Tetapi kalau Anda menuduh saya sebagai perusak atau pengacau negara, saya berhak di sini mengatakan bahwa Andalah yang pengacau negara. Anda mau diskusi dengan saya silakan. Ayo kita gali tentang sejarah rakyat Indonesia, sejarah perjuangan bangsa-bangsa. Ayo, mau? Sabar. Ayo. Kebesaran lu ngomongnya, bro. Kok kebesaran gimana? Makanya Kristen gue bilang Kau tadi. mengenal Kristen dari mana? Dari penjajah. Dan yang membantu kalian itu kan dulu takut dibunuh. Takut miskin, akhirnya ya dijadikan boneka sebagai budak-budaknya Belanda. Astaga, gaya lu ngomong. Akhirnya kalian itu karena takut dibunuh, ikutlah dengan mereka yang ikut menjajah ya bangsa ini gitu loh. Oke, bisa saya ambil lagi? Itu kalian, tapi kalian tidak menyadari tentang hal itu. Oke, bisa saya ambil alih? Silakan Gus. Oke, begini untuk semuanya ya. Komal yang aku bangun ini pendekatannya, perspektifnya edukasi ya, edukatif. Aku minta tampillah kalian secara terhormat. Kalian kan punya agama ya. Nggak boleh menyerang pribadi orang, apalagi dengan kata-kata anjing itu nggak sopan gitu ya. Kalau aku biasa manggil Tristan itu Kang, Mas, Tristan, Ustadz, itu biasa. Kan dia sebagai tamuku, tentunya aku menghormati dia sebagai tamu, aku manggil Ustadz gitu ya. Jadi tolong kalau nggak setuju Tristan aku panggil Ustadz ya nggak apa-apa, tapi nggak perlu terus mengatakan anjing atau apa, itu nggak perlu gitu ya. Jadi kalau siapapun yang naik ke komalku, tolong setajam apapun perbedaan di antara kalian, tunjukkan bahwa kalian punya agama ya. Salah satu ciri orang punya agama, dia menghormati orang lain. Nanti kesepakat silakan, nggak sepakat juga nggak apa-apa. Jadi supaya hubungan persaudaraan kita itu tetap ada. Berpikir berbeda nggak apa-apa gitu ya. Sekali lagi saya minta tetap berkata-kata yang santun lah ya. Jangan seperti orang yang nggak pernah mengecam pendidikan, nggak pernah belajar agama. Karena apapun agamanya mesti diajari sopan santun gitu ya. Mas Tori ya, tolong jangan kasar ya. Anda nggak setuju sama Kristen nggak ada masalah gitu ya. Oke, bukan gitu, Tik. Lu nggak ngerti cara diskusi gue dengan Kristen. Bukan persoalan bukan gitu. Narasi mulut kamu itu nggak sadari ya. Oh, kamu naik langsung ngomong bilangin orang anjing. Ya langsung bilangin orang pengacau negara. Ini kan kampret namanya itu. Itu mulut kampret namanya. Makanya beginilah budak-budak Yahudi nih. Budak-budak Yahudi selalu ingin mengacau peradaban kehidupan manusia gini. Ini salah satu ini memunculkan, menampakkan jati dirinya gitu loh. Sebagai budaknya Yahudi. Ini nih. Kebiasaan pakai toa sih. Udah ya. Ini. Gini. Menominas bicara. Perbedaan antara ini. Sebentar, diam semua sebentar. Aku nggak tahu cara menurunkan gimana cara menurunkan. Mas Tori sepertinya nggak bisa. Ya saya rasa begitu Gus. Saya rasa ya kita lebih bagus ya internal Islam, ya mengkaji tentang Islam daripada kita naikkan apa-apa dari golongan lain juga nggak ada masalah. Kita justru ingin menjalin persaudaraan. Tapi kalau manusia semacam ini mulut busuk, ya kita hadirkan di dalam suatu golongan atau kumpulan, maka lebih bagus ditendang aja.
Iya, Ini Gantian pengacau. bicara, Bukannya Bro. Yahudi. Kasih saya bang, biar saya turunkan siapa yang mengacau bang. Betul, betul. Moderator Budak aja, budak Mbah. Yahudi jauh-jauh lah dari sini. Ini ucil jadi Nabi ucil tuh. Saya aja diturunin Pak, saya aja. Cil, apa Cil yang ngedul kan Cil? Klik aja profilnya. Ya apa? Ada tanda orang silang di sebelah kanan pojok tuh. Apa Mbak? Aku Mbak, aku ae turun aku. Kasih kesempatan saya lagi lah. Sorry, jangan dilawan. Gini. Ini justru agak Kristennya ini agak enak ini ikut diskusi. Ini ya. Enggak bagus Tan. Enggak bagus ya. Kita menerima siapapun dari golongan manapun selama mulut itu bisa dijaga Tan. Kita tidak ingin membangun Iya, peradaban yang mempertontonkan kita sebagai orang dewasa dengan bahasa mulut-mulut Ya, yang busuk. maksudnya nggak gitu bisa loh. nge-kick. Maksudnya nggak bisa nge-kick gitu. Kok jadi kena kick yang lain? Aduh. Kok jadi Bang Jeffrey yang kena kicknya, Gus? Moderatornya di join semua, Mbah. Klik aja profil moderator di join semua, itu bisa kontrol. Aku mau nurunin Mas Tori, sepertinya dia nggak bisa memenuhi apa yang aku mau. Jadiin moderator aja ucil itu loh. Dari awal belajar dulu harusnya Pak Komar iki. Cil, gimana Cil? Kamu jadi moderator Tak Cil? kandani mau, aduh yang. Iya, di profil kayak hijaunya nggak bisa. Saya moderator nggak bisa nurunin karena nggak dikasih otoritasnya, Mbah. Hijaukan semua moderator. Tak kasih, gimana caranya? Tak kasih kamu. Udah, Ini klik profil saya, diijoin semua. kalau menurunkan kota 4 turun aja. Ya apa? Tapi gini Gus ya, Sorry sebelum kau tuh yang Kasih gua sopan waktu bicara dulu. apa? Tua-tua kau nggak makin diam sopan dulu. maunya. Ada pun kamu kalimatmu santai aja. Saat Nawiwu bertanya, Tunjukkanlah kau udah dewasa, jangan kayak nanti yang anak-anak. bicaranya. Dan tadi kamu bicara, saya diam. Nanti yang bicaranya. Saya nggak kasih ngomong atau gimana? Ya, jangan Oke, gini maki-maki. Oke Mas, Siapa yang Mas maki? Tori, saya mau Oke, udah. tolong yang baiklah ya, kita sama-sama saudara kok. Anda nggak setuju sama Kristen nggak apa-apa ya, tapi tolong yang baiklah. Ya gini. Oke Tristan, silakan kamu jelaskan. Nah, mana Pak Jeffrey-nya tadi? Ini nggak tahu keluar. Jadi gini, ada statement dari Bible itu di Kejadian 2, 23, 24. Pak Jeffrey keblokir. Bisa suruh naik lagi ya? Ya bisa buka dulu blokirnya. Gue nggak blokir Pak Jeffrey. Setelah pencet itu. Pak Jeffrey naik aja, minta buat permintaan aja. Pak Jeffrey tolong Wah, ajukan. bosnya orang Sebentar. orang pengalaman. Sebentar Mas Bambang. Ini anunya belajaran ini namanya bosnya. Oke, kita dengarkan ya. Tolong kalau aku belum kasih waktu diam semua ya. Diam semua. Tristan, oke, silakan jelaskan. Syarokah ini menyamakan dua hal yang beda seolah sama. Artinya kalau di dalam Al-Quran ada perbandingan tentang Tuhan, maka Al-Quran akan membicarakan sembahan-sembahan yang lain. Ini seperti di Mazmur, mirip ya, tapi nggak sama. Di Mazmur 96 ayat 5, 6. Di situ dikatakan, ilah-ilah bangsa lain adalah berhala. Artinya perjanjian lama di sini membicarakan juga sembahan-sembahan bangsa lain. Bahkan Yesus juga berkata tidak mengenal sembahan lain ya. Di Yohanes 4 ya. Ayat 22 itu. Kami mengenal Tuhan yang kami sembah. Kamu menyembah Tuhan yang kamu kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Artinya sendiri-sendiri masing-masing itu Tuhan. Nah di luar Yesus, menurut Yesus itu bukan Tuhan yang benar. Di Yohanes 17:3.
Jadi gitu story. Jadi jangan kepanasan kalau begini. Jadi Yesus sudah menjelaskan Tuhan yang salah di Yohanes 17:3 itu. Sejak kapan dia kepanasan? Ini kau mengenal bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, ilah atau sembahan di dunia ini ada banyak. Aura, Mazda, Iwa, Wisnu, Brahma, Allah. Ya kan? Yahweh, Bapa, Yesus dan seterusnya. Banyak. Cuma di sini Yesus sudah mensuperiorkan ajarannya. Dan di perjanjian lama juga di Ulangan 6:14. Jangan kamu berbakti kepada ilah-ilah bangsa lain. Berbaktilah hanya kepadaku. Punya bukan Tristan ya. Tidak. Ya. Jadi di sini bahkan di Keluaran 20 ayat 2, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi kalau yang kayak gini-gini harus dijelaskan jadi rempong, bro. Nah, Itu yang di saya Al-Quran juga menjelaskan tentang adanya sembahan lain. Di surah Ar-Rum 32. Orang-orang yang memecah agamanya menjadi golongan-golongan. Dan tiap-tiap golongan itu membanggakan golongannya masing-masing. Dan tiap-tiap golongan punya sembahan sendiri-sendiri. Nah, dilemanya di sini di Islam. Banyak yang menuduh Yahweh itu juga Tuhan. Lalu menyamakannya kepada Allah. Nah, kalau dia dituduh Tuhan, sependek nyanyian anak TK, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menarasikan di An-Nur 45 bahwasanya hewan diciptakan dari air. Ini dikonfirmasi di buku The Secret of Life, Masaru Emoto Temporer dan Baptista van Helmont tahun 1640 yang konservatif. Bahwasanya memang hewan diciptakan dari air dan mengandung air 40-80%. Oke. Oh, dari mana ilmuwan yang memvalidasi? Waktunya habis. Sedikit. Jadi Lalu enggak gini ini untuk semua nih, Os. Lalu bagaimana ada Tuhan yang mengatakan dia menciptakan hewan dari tanah, lalu bisa dituduh Tuhan dan disamakan. Nah, Oke. Terima kasih. Topik kajian kita saat ini adalah apakah YHWH itu sama dengan Alif Lam Mim Ha. Sebetulnya ini perdebatan di internal Islam ya. Cuman karena dalam kerangka berpikir mencari cara pandang dari manapun, yang Kristen juga enggak apa-apa, nanti kasih pandangan. Cuman yang sekali lagi yang aku mau tolong sampaikan secara akademis, secara santun, ya berpikir ilmiah lah ya, enggak perlu menyerang pribadi, setuju monggo, nggak setuju monggo gitu ya. Oke, saudara Kristen kita, aku kasih kesempatan 3 menit untuk Anda, tapi yang baik ya ngomongnya ya. Oke, nanti sebelum ke Mas korban apa di kurikulum apa korban apa. Monggo Kang Mas Storymaker, saya persilahkan. Oke. Dalam kekristenan itu, kami itu menganut paham kitab suci. Ya. Dan percaya Islam. Islam katanya percaya. Terus kemudian kata Islam, Adam menerima kitab suci lagi namanya Zabur. Apakah waktu Daud menerima Zabur, kitab suci yang namanya Taurat itu hilang? Ini yang tidak pernah terangkan Islam. Waktu Isa menerima Injil, apakah Taurat dan Zabur itu hilang Islam? Silakan jawab. Kenapa waktu Muhammad ada menerima Al-Quran, ketika kitab suci ini hilang? Kristen ini pintar karena dia baca Alkitab. Dia lebih kuat karena dia baca Alkitab. Dari tadi dia bicara Alkitab doang. Terus dia membedakan antara Allah Israel dengan Allah lain. Dia membeda. Dari awal pun dikatakan tidak ada ilah lain. Kalau ada yang memahami di Israel saat itu dibunuh. Itu benar. Karena kekejian di mata Allah. Kata kekejian ini melekat selamanya. Jangan ada padamu ilah lain. Kemudian ini kejujuran kita tanya. Kenapa Allah yang disembah orang Islam ini mengenalkan kepada Muhammad yang bernama Isa? Ini saya nggak mengerti. Ada lahir seorang laki-laki tanpa hubungan suami istri atau hubungan sperma.
Apa gunanya Allah negeri Mekah ini, Tuhan negeri Mekah ini menyampaikan ini kepada seorang Muhammad, yang Muhammad itu buta huruf, tidak mengenal siapa Isa. Tapi setelah Allah ini mengatakan dia muncul, dia berketujuh menyampaikan kepada Muhammad, ada loh Isa, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Dia lahir tanpa hubungan sama istri. Saya nggak mengerti apa dasarnya Allah ini menyatakan dia menjadikan Isa ini tanpa hubungan sama istri. Dalam kekristenan maupun dalam bangsa Israel ini harus dimengerti. Maka saya bilang kitab suci ini harus diterangkan Islam. Kapan kitab Taurat itu hilang? Kapan kitab Zabur itu hilang? Kapan kitab Injil itu hilang? Apakah setelah adanya Nabi baru kitab lama itu hilang? Ini harus diterangkan Islam karena ia mengatakan kitab itu tidak ada sekarang ya. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada umat Kristen. Terima kasih. Sebentar, Bu. Sebentar saja. Udah habis. Ya. Oh, ya sudah. Oke, sekarang Kang Mas kita monggo persilakan. Sebentar Kang Korban ya. Monggo, itu tadi yang disampaikan oleh Kang Mas. Monggo Kang Mas. Ya, tertarik dengan sebutan nama ya. Apakah sama YHWH dengan Allah? Jadi dalam paham kami yang disentuh dengan hidayah atau melalui hakikat ya, sesungguhnya kami tidak diperkenalkan sebuah nama. Kami hanya digambarkan sebuah syariat yang harus kami sesuaikan dengan apa yang kami diajarkan di dalam hidayah itu ya. Petunjuk, kalau pada umumnya petunjuk ya bahasanya. Seandainya tidak ada kitab di dunia ini, bagaimanakah kita mengenal Sang Pencipta ya? Yang ternyata hanya kitab-kitab yang menyebut nama-nama Sang Pencipta. Namun tidak dapat dipungkiri, ketika kita mendapat hidayah, kita dituntut pada syariat yang seperti apa kita harus melaksanakan pendekatan kepada Maha Kuasa itu gitu ya. Ternyata kita pelajari bertahun-tahun hidayah yang sesuai, petunjuk yang sesuai, syariatnya ada di Islam gitu kan. Maka kita jatuhkan pilihan kepada Islam sesuai dengan hidayah itu. Kita nggak tahu nih namanya siapa, nabinya siapa, kita nggak tahu. Jadi kalau orang yang mengenal Allah sesungguhnya Allah atau Sang Maha ya, Sang Pencipta ini tidak akan berdebat di atas nama, kita akan berdebat di atas esensi atau apa yang menjadi disebut sembahan ini. Apakah dia esa? Apakah dia lebih dari esa? Nah, itu yang perlu. Kalau nama ini kan kita dapatnya di kitab-kitab. Ya, saya rasa segitu aja dulu narasi saya, Gus. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Yesus Arab ya. Semoga Gusti Allah merahmatimu. Untuk semuanya aku ingatkan, diskusi kita ini adalah apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH, atau kalau dibalik apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha. Karena ini terus menjadi polemik yang belum berkesudahan ya. Jadi tidak dalam rangka menelisik kitab suci, Torah, Injil, Zabur dan kemudian apa, enggak begitu ya. Kita fokus ke nama, ke situ saja. Dan sebetulnya polemik ini ada pada Islam dan Yahudi ya. Ada Islam dan Yahudi gitu. Cuman kalau ada saudara Kristen kita mau urun lembuk juga tidak ada masalah, tapi tolong fokus ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti kalau kita bicara tentang kitab suci, baru kita di sana bisa merujuk menggali kitab suci ya, tentang apakah kalau nabinya datang yang baru terus kitab yang lama hilang, itu bisa kita bicarakan nanti di waktu lain. Oke, aku minta sabar dulu ya, semua aku kasih waktu dan apa namanya, jangan berbicara sebelum aku kasih kesempatan. Oke, untuk Kang Korban Kunsili, matur nuwun sudah hadir. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk memaparkan kerangka berpikirnya. Apakah alif lam lam ha
sama dengan YHWH atau YHWH sama dengan Adib Muhammad seperti Kang Yesus tadi ya, itu fokus dia menjelaskan, nggak kemana-mana. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya ke tema, diskusi ini bukan ajang kontes hari menang, tapi diskusi lah di mana kita memaparkan pengetahuan. Ya, nanti akan dinilai apakah pengetahuan itu berdasarkan kaidah-kaidah atau tidak, itu nanti. Yang penting kita memaparkan pengetahuan. Oke. Kalau saya, Allah itu kaidah yang saya pakai adalah al-ilah berdasarkan Imam Sibawai. Jadi al-ilah. Jadi Allah itu bukan nama, Allah itu al-ilah. Kalau kemudian dijadikan nama ya nggak masalah. Tapi Allah sendiri masa Allah punya nama? Karena nama itu ada yang memberi nama. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah al-ilah. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah al-ilah, sang sesembahan. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan kecuali aku. Di sini yang paling penting bukan Allahnya tapi akunya. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya. Bukan Allahnya tapi akunya. Sesungguhnya aku adalah al-ilah, sang sesembahan itu. Tidak ada sesembahan kecuali aku. Mas, sebentar interupsi Mas Korban Konsili, mungkin bisa dibantu ya kalau nukil ayat supaya kita bisa sama-sama cek ke sumbernya, itu surat Toha ayat berapa gitu, kalau bisa disertakan lebih baik. Monggo. Atau ayat berapa ya? Saya lupa ayatnya. Saya lupa ayat. Tapi bisa dilihat di surat Toha. Intinya apa? Di sini kalau menurut Imam Sibawai, ilah itu adalah Allah, itu adalah al-ilah. Ya, bukan nama diri. Nama diri sini adalah aku itu. Maka di dalam kitab lain disebut aku adalah aku itu. Nah, kalau lalu kemudian disebut sang yang murbing dumadi, sang yang maha agung, disebut YHWH, disebut apa saja, sepanjang itu merujuk kepada al-ilah, bagi saya tidak ada masalah. Karena penyebutan kata Allah juga, kata Ismail, misalnya Jibril, itu dari kata apa? Illuh, ya, Jibriluh, Ismailuh. Kalau mau benarnya mereka Ibrahim menyebutnya Illuh, bukan Allah, tapi kemudian lisanu Arabian menyebutnya Allah. Kata Allah sendiri sudah dipakai pra-Islam oleh uskup Kristen pada konsili Turki. Namanya siapa? Abdullah. Panglima Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar. Sebelum Islam, kata Allah itu sudah dipakai dengan lidah Arabnya. Kalau orang-orang terdahulu ya itu Jibriluh, Ismailuh, ya, itu hanya lisan. Itu sepanjang disebut itu merujuk kepada al-ilah ya, dan tidak menunjukkan kepada figur-figur selain al-ilah, saya sepakat. Tapi ketika penyebutan ini itu menunjuk kepada oknum atau figur-figur, misalnya Siwa, saya tidak sepakat karena Siwa yaitu Siwa. Rahma itu Rahma, gambarnya ada. Oke, terima kasih Kang Korban Konsili, waktunya habis, nanti bisa dilanjutkan. Ya, cuman kita harus berbagi waktu dengan teman-teman. Cuman aku mau bertanya dulu. Aku nukil ya, ini surat 20, surat Toha ayat yang ke-14. Innani innallahu, ya. Sesungguhnya aku Allah. Anallah.
Oh iya, sorry. Innani Allah. Sesungguhnya aku Allah. Itu kan pengakuan bahwa aku itu punya nama dan nama itu Allah. Gimana menurut jenengan kok sepertinya mengatakan bahwa yang penting itu akunya gitu. Ya, akunya itu siapa gitu. Oke. Sesungguhnya aku adalah Al-Ilah. Itu kan Allah itu dari Al-Ilah. Sesungguhnya aku adalah Al-Ilah menurut si bawah ya. Aku adalah Al-Ilah, tidak ada ilah.